Ceritaku, Susan Vladimir. Taman dan Istana Tsaritsyno terletak di selatan Moskow. Dibangun pada masa era pemerintahan Ratu Katerina II pada tahun 1776. Untuk ke tempat ini bisa menggunakan transportasi metro dengan jalur warna hijau. Bisa turun di metro Arekhova ataupun di metro Tsaritsyno. Dari metro tidak begitu jauh. Anda bisa berjalan kaki dan bisa menemukan pintu gerbang masuk Taman Tsaritsyno-nya. Ini pintu masuk gerbangnya. Sebenarnya ada beberapa pintu masuk di taman ini. Tersedia mobil listrik untuk berkeliling taman, 1 kali jalan ataupun pulang pergi. Tiket bisa dibeli di dekat situ. Peta Taman Tsaritsyno yang luasnya hampir 400 hektar. Warga Moskow telah lama menganggap Tsaritsyno sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati alam pepohonannya, juga taman landscape kunonya, jalan setapak dan jalan bersejarah. Beberapa di antaranya dibangun pada pertengahan abad ke-18. Pada musim semi, Ratu Katerina II yang sedang berjalan-jalan dari Kolomenskaya melewati wilayah Tsaritsyno yang dulunya di sini dikenal dengan nama tempat lumpur hitam. Ia terpesona oleh keindahan perkebunan yang dimiliki oleh seorang bangsawan, Pangeran Sergei Dmitrievich Kantemir. Tanpa berlama-lama, Ratu Katerina ingin membelinya seharga 25.000 rubel. Terlepas dari kenyataan bahwa pangeran siap menjual seharga 20.000 rubel. Akte penjualan dikeluarkan tanggal 18 Mei 1775. Pada saat itu, sebuah istana kayu kecil dengan 6 kamar. Dan sebuah festival perayaan musim panen yang sangat meriah diadakan di sini. Pada malam hari, kembang api yang megah berlangsung di tengah kolam. Ratu Katerina sangat senang dan ia ingin mempunyai rencana membangun istana musim panas di sini. Air mancur yang terdapat di tengah pulau yang dihubungkan 2 jembatan. Air mancur yang dipesan dari perusahaan pompa Grundfos, produsen peralatan pompa terbesar di dunia. Air mancur ini dengan bantuan komputer masing-masing dari 915 jet dan dapat naik sampai ketinggian 15 meter. Luas air mancur adalah 2.400 meter persegi dan kedalamannya 1,5 meter. Efek pencahayaan oleh lampu bawah air. Satu-satunya air mancur cahaya dan musik yang dibangun di tempat yang bersejarah. Pada musim dingin, pompa dan katup akan dilepas, peralatan diangkat, air mancur ditutup dengan kubah khusus. Yang menarik di sini, gereja ortodok yang terdapat dalam teritorial Taman Tsaritsyno. Gereja ikon Bunda Maria yang dibangun pada tahun 1722 atas perintah seorang politisi dan ilmuwan, Pangeran Matvei Dmitrievich Kantemir, yang didedikasikan untuk mengenang ayahnya. Pangeran Dmitrievich Kantemir dan istrinya dimakamkan di gereja ini. Konon banyak yang datang dan berdoa ke gereja ini untuk meminta keturunan. Pada tahun 1939 ketika zaman Uni Soviet, gereja ini sempat ditutup. Dan pada tahun 1990 gereja ini dibuka kembali dan direnovasi. Istana kerajaan di Kekaisaran Rusia biasanya dibangun oleh arsitek asing
dari Itali, Inggris, Jerman, ataupun Perancis. Namun, Tsaritsino dirancang secara eksklusif oleh arsitek Rusia. Ini adalah arsitek terbaik abad ke-18, pertama Wasili Bazhenov dari tahun 1776 hingga 1785 dan kemudian Matvei Kazakov 1786-1796. Katerina berharap kediaman Kekaisaran Moskow yang baru dibangun sesuai dengan apa yang disebut selera gotik. Gaya arsitektur paruh kedua abad ke-18, awal abad ke-19 ini biasa disebut pseudo gotik. Versi Rusia dari pseudo gotik mencampurkan klasikisme Prancis abad ke-18 dan teknik gotik dengan elemen arsitektur Rusia abad ke-17. Berkat bakat Bazhenov dan Kazakov, Tsaritsino menjadi mahakarya nyata gotik Rusia. Pada tahun 1785, Permaisuri Katerina II mengunjungi Tsaritsino untuk melihat kediaman pinggiran kota yang hampir selesai. Dia pergi dengan perasaan tidak puas karena aula itu tampak terlalu kecil dan langit-langitnya terlalu rendah. Katerina memerintahkan untuk merobohkan gedung utama dan memulai kembali. Vasili Bazhenov diberhentikan. Sementara muridnya, Matvei Kazakov, dipercayakan dengan persiapan rencana baru. Faktanya, dia, Ratu Katerina, awalnya menyetujui seluruh proyek Bazhenov yang mencakup 5 istana. Selain itu, disetujui tidak hanya pada awalnya, tetapi juga selama konstruksi. Bazhenov telah membangun istana selama 10 tahun, dan selama ini permaisuri tidak pernah datang ke sini, ke Tsaritsino. Tetapi Bazhenov terus berkorespondensi dengannya, dan ada salinan korespondensi Katerina dengan Bazhenov melalui sekretarisnya. Jika Bazhenov belajar di Akademi Seni di St. Petersburg dan kemudian di luar negeri, Kazakov hanya belajar di sekolah arsitektur. Kemudian dia mulai bekerja dan menjadi asisten Bazhenov, bekerja dengannya di Kremlin. Di lokasi gedung yang dibongkar, Kazakov mendirikan istana baru dengan galeri pusat yang tinggi, simbol kebesaran dan kekuatan Ratu Rusia. Dibandingkan dengan kreasi Bazhenov, istana baru memiliki lebih banyak detail gotik yang merupakan keinginan asli Katerina. Menara runcing, lengkungan yang ditinggikan, dan jendela. Pada saat yang sama, Grand Palace, Istana Tsaritsino adalah monumen arsitek klasisme Rusia berkat proporsinya yang seimbang dan harmonis. Pada tahun 1796, Grand Palace Istana Tsaritsino hampir selesai dibangun. Hanya atapnya yang bersifat sementara, tanpa elemen dekoratif. Dindingnya sudah dicat. Tetapi ketika itu Katerina II tiba-tiba meninggal dunia. Semua pekerjaannya di Tsaritsino dihentikan. Museum Tsaritsino. Masuk ke museum dengan eskalator yang turun ke bawah. Jika ke sini pada musim dingin, baju jaket harus dititip di tempat penitipan. Begitu juga dengan ransel. Ransel tidak boleh masuk ke dalam museum. Tiket masuk ke Grand Palace atau Istana Tsaritsino 400 rubel. Tersedia juga tiket terusan sekitar harganya 890 rubel yang terdiri dari istana, rumah roti, komplek orangery,
Istana Tengah, Istana Kecil, Gedung Kavaleri. Di museum ini terdapat juga toko souvenir dan kafe. Anda bisa duduk-duduk minum kopi atau sekedar mencicipi makanan kecilnya. Dan yang menarik juga adalah para turis dapat menyewa pakaian kerajaan abad ke-18. Menjadi raja sehari, berfoto mengabadikan momen-momen indah ketika Anda di Istana Saritsino dengan latar belakang istana yang sesungguhnya merupakan pengalaman indah ketika Anda datang ke Moskow, ke Rusia. Di Istana Saritsino, Istana Musim Panas Katerina II. Jembatan hias, salah satu dari sedikit struktur yang dilestarikan dari Saritsino awal. Gang utama melintasi jembatan ini dalam perjalanan ke istana pada abad ke-18 merupakan pintu masuk utama kedua ke Saritsino. Di sini kita bisa melihat bata merah dan batu putih yang saling terkait, yang khas untuk semua bangunan Saritsino. Berukir dan dekorasi, kolom dan piramida berbentuk berlian. Tidak ada perubahan yang dibuat di sini selama lebih dari 200 tahun. Jembatan itu ternyata terawat dengan sangat baik. Selama pekerjaan restorasi pada tahun 1987-1992, elemen dekoratif dipulihkan kembali. Saritsino, kawasan alam yang dilindungi, sekarang dikelola oleh Museum Saritsino. Keunikan istana dan taman landscape-nya dalam arsitektur Rusia. Cerita ironis istana musim panas yang tidak pernah ditinggali oleh sang ratu. Katerina II menolak untuk menetap di sana. Bangunan ini belum selesai setelah kematian permaisuri, pekerjaan pun dihentikan. Keunikan istana landscape taman ini yang sangat menentukan arah baru dalam arsitektur Rusia dari abad 18 awal 19. Pekerjaan tanpa pamrih dua arsitektur yang menjadi salah satu puncak kreativitas dari arsitek Bazhenov dan yang cerdas dan luar biasa, sekaligus berubah menjadi drama kehidupan yang sulit baginya.